Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Seperti janji saya kemarin, saya akan upload video tentang adik saya, kolaps dengan adik saya yang dokter. Jadi sebenarnya dia sibuk koas, tapi saya seret dia mau kolaps dengan saya. Oke, kita panggilin teman-teman orangnya. Kita langsung panggil dia teman-teman. Yuk. Assalamualaikum. Nah, jadi ini adik saya, di kandung saya nomor 2. Dia lulusan dokter Brawijaya. Oke, kita langsung tanya-tanya dia teman-teman ya. Karena dia sibuk, dia mau pulang ini, marah-marah, cerewet dia orangnya. Oke, pertama perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Nama saya Nurul Asia. Saya biasanya dipanggil dengan Nurul Asia. Ya, itu namanya Nurul Asia teman-teman ya. Jadi adik-adik yang mau daftar kemarin, boleh kalian lihat video-video abang tentang pembukaan, bagaimana caranya membuka mendaftar dokter, nanti dia yang akan sampaikan. Kemudian Nurul Nua gitu aja. Nua ya teman-teman. Nurul tuh moodnya beda nanti kak, lebih serem. Moodnya lebih serem teman-teman. Oke. Lulusan dulu kita lahir dulu di dia lahir di Palembang teman-teman ya. Ada namanya kampung di halaman, namanya Lahat kalau kalian yang tahu. Tebing tinggi. Tebing tinggi Lahat, itu dia lahir. Yes, of course. Dulu SD ceritain deh. Tahun SMA. Ya, boleh. Saya dulu lulusan tahun 2016. SMP 2013. SD berarti 2010. SD dulu satu semua, jadi inget SD 1, SMP 1, SMA 1, jadi satu semua. Jadi nggak harus negeri juga teman-teman ya. Mungkin ya. Apa ya? Gimana? Maksudnya? Lebih baik negeri semua apa enggak lulusannya? Kalau sekarang sih lebih baik negeri, karena negeri sekolahnya kan gratis ya. Lebih menipiskan keuangan, jadi tambah enak. Tapi kalau swasta ya nggak apa-apa sih, lebih bagus juga. Rekomendasi untuk kalian sekolah-sekolah negeri. Tapi yang untuk yang pedalaman, yang swasta, nah problem ya kan. Yang penting gimana caranya kalian menjadi dokter teman-teman ya. Oke. Lulusan SMA tahun 2016. Yes. Kemudian daftar. Kedokteran. Daftar kedokteran dulu. Waktu kecil. Ya. Mau jadi dokter nggak? Oh no. Of course not. Why? Nah, oke. Dulu aku pengen jadi akpol, tapi karena badan saya kecil, jadi nggak bisa. Karena kan akpol kan ada minimalnya ya kayak, ada minimalnya, terus akpol juga ada minimalnya. Karena saya kecil banget, dari keluarga saya yang paling kecil, jadi saya nggak ke sana. Terus my mami, umi saya menyuruh saya untuk jadi dokter aja. Ya udah, saya turutin. Dari akpol menuju ke dokter lain teman-teman ya. Tapi setaranya oke lah, sama lah kan. Dokter juga enak nanti ya kan. Nah, sebelum itu, sudah tahu lulusannya teman-teman ya. Masih muda lah dia, saya sudah tua ya teman-teman ya. Jadi cita-cita dulu jadi kecil jadi akpol, tapi karena ibu saya pendek dia jadi ikut pendek. Jadi nggak jadi akpol deh, jadi dokter. Oke. Gimana? Ceritain dulu waktu saat mendaftar, kan sempet nggak lulus tuh, ya kan? Bentar, jangan sempet nggak lulus dulu. Anda memalukan saya. Jadi pernah nggak lulus juga teman-teman yang kita ceritain, kita kupas dia gimana dia kok bisa nggak lulus, daftar di mana, mungkin dia akan cerita yuk.
Oke, jadi kan dulu saya kan kepengen jadi akpol ya kak ya, bukan jadi dokter. Jadi kan belum ada persiapan buat jadi dokter. Nah, belum mindsetnya belum ke dokter, jadi aku belum sama sekali belum untuk mempersiapin. Jadi malah saya lihat-lihat yang rekomendasi akpol gimana gini. Oh udah ini, ternyata badan saya tidak naik setelah SMA, ya udah. Jadi saya jadi dokter, sama orang tua saya dukung saya juga. Nah, dulu saya itu mendaftar di SN, kan saya masuk dulu itu di SN itu kan masuknya itu nggak semua masuk dari semua mahasiswa. Semua siswa ya, semua siswa nggak semua masuk. Terus saya akhirnya masuk dari 200 orang itu kayaknya cuma 100 yang diambil kak. Karena kan di negeri kan ada minimal juga, apalagi swasta juga ada minimalnya juga. Jadi saya ambillah di jalur SN. Itu kan ada 3 jalur, SN, SBM sama Mandiri. Nah, jalur SN ini itu yang jalur yang orang-orang yang maaf ya, bukan menyombongkan diri atau gimana. Itu untuk orang-orang yang berprestasi lah, ibaratnya kayak nilainya itu bagus dari awal sampai akhir. Prestasi bukan seperti itu kan, saya pengen jadi akpol. apa prestasi Anda? Prestasi saya banyak dong. Terus dari 3 jalur tadi kan, 3 jalur, SN, SBM, sama jalur Mandiri. Nah, jadi ada 3 jalur teman-teman ya, jadi kalian ingat itu. Itu setahu saya yang di negeri ya kak ya, tapi kalau di swasta itu beda lagi, ada lagi. Oh, di swasta beda lagi, oke. Ya, jadi dulu saya SN, guru-guru saya menganjurkan saya bukan ke akpol sih sebenarnya, bukan ke dokter sih kak, karena peluang di tempat yang kayak pedalaman itu lebih kecil daripada yang kota-kota, karena yang lebih diambil itu kan orang yang di kota-kota, karena kan emang sudah kelihatan berprestasinya, lebih menonjol kayak itu kan, apalagi yang orang-orang yang bener-bener yang menang dari, misalnya ada yang olimpiade kimia menang gitu-gitu, harus dimasukin semua sertifikat kalau misalnya ada. Saya dulu juga ada, tapi ya itulah nggak sampai ke ini. Itu lagi teman-teman, kembali ke talent. Nah, talent itu sangat sebagai acuan penunjang teman-teman ya. Jadi kalian punya talent, ya otomatis kalian akan dipertimbangkan juga kan gitu. Kemudian SN, jalur SN kan jalur rapot ya? Iya, jalur ya rapot ya, nilai rapot. Jalur SN itu untuk jalur rapot. Kemudian jalur SBM BTN itu jalur apa namanya, tertulis sendiri, jadi dari otak. Oh. Jalur daftar, jadi dia daftar sendiri, tapi tes sendiri juga. Mungkin begini teman-teman ya. Untuk SN ini acuannya itu dari sekolah, direkomendasikan dari sekolah. Kemudian untuk yang SB kalian mendaftar sendiri ke tujuan atau kampus-kampus yang kalian pengen daftar gitu. Ada 2, pokoknya jalur pemerintah itu ada 2, SN sama SBM doang. Tapi sekarang bukan jalur itu lagi namanya kak, UTBK kalau nggak salah. Oh, jalur UTBK. Nah, nanti untuk update-nya mungkin dia akan upload teman-teman ya. Kalau saya kan memprioritaskan untuk kalian yang daftar tesis, kemudian teman-teman dia juga banyak yang menyuruh buat video untuk cara mendaftar dokter. Mungkin saya akan di sini singkat-singkat saja. Ya teman-teman ya. Oke, untuk jalur SN, SB, kemudian jalur Mandiri. Jalur Mandiri caranya
Jalur mandiri itu sama, daftar juga, tapi kita daftarnya kampus masing-masing. Jadi misalnya nih, saya kan alumni Brawijaya, maksudnya yang esketnya. Nah itu kalau kalian teman-teman mau jalur Brawijaya, ya udah berarti kalian ke Universitas Brawijaya. Yang tanya gimana? Nggak tanya sih, bisa lihat di web. Sekarang kan banyak nih canggih-canggih nih di internet, semuanya banyak lah orang-orang. Nah itu semuanya bisa di di search, dicari, terus misalnya nih jalur mandiri gimana caranya, itu ada semua pasti. Oke, sudah ada semua gitu ya. Iya. Nah, kan tadi kakak bilang pernah sempet gak lulus, nangis, ya kan? Bener sekali. Nangis juga. Waktu nggak lulus tahun 2016, ya. 2016 pendaftaran. 2016 juga. 2016. Ya. Seleksi pada 2016 itu mengajukan kampus Brawijaya juga ya? Iya, SN itu saya Brawijaya sama UNER. Wow, ya, Brawijaya sama UNER. Nah, saat ini kan nggak lulus nih 2016 nih. Saat 2016 ini kan nggak lulus nih. Itu kan baru SN. Tuh SN kan? Pertama kali buka kakak saya yang buka. Ini tuh tanda merah. Jadi ceritanya teman-teman, dia nggak berani buka pendaftaran dan pengumuman dia sendiri. Jadi saya yang mendaftar dan mengumumkan dia lulus atau enggaknya. Nah, kan 2016 nggak lulus. Setelah nggak lulus, apa yang dilakukan? Apakah les, kemudian beli referensi yang lain? Mungkin bisa share ke teman-teman. Ya. Oke, kan saya SNPTN saya tidak lulus karena 2016 ya. Karena ya nggak tahu lah ya, mungkin karena nilai kurang ya buat masuk ke UNER sama di Brawijaya. Terus SBM-nya itu saya juga tidak lulus karena saya pertama itu mendaftar UNER juga. Terus habis itu apa namanya? UNER, terus Universitas Brawijaya sama Sriwijaya. Kenapa saya tidak memilih Sriwijaya sendiri? Karena saya juga iri kepada kakak saya sama adik saya yang juga di Malang atau di daerah Jawa yang begitu. Kalau kalian yang di Sumatera ke Jawa itu benar-benar beda, kayak lebih buka lah pikiran kalian. Maksudnya nggak hanya di Sumatera aja kayak wah kita tuh pinter ya di Sumatera gini-gini, tapi di Jawa itu lebih pinter lagi, lebih rajin lagi, orang-orangnya lebih persaing lebih ketat gitu ya. Iya, banget Kak. Itu kayak butuh ekstra kalau orang itu Sumatera. Kan nggak lulus itu ngelakuin apa aja tuh selama nggak lulus itu? Nah, selama nggak lulus itu saya ngelakuin les bimbel kayak orang mati-matian. Saya semuanya les. Oh, les ya? Yes, di bimbel. Les di Sumatera sih Kak, di Palembang. Itu saya lesnya itu ada dua. Pertama itu saya daftar, ini boleh nggak disebutin? GSC. Tapi itu kan ada GSC itu ada yang reguler, ada yang memang khusus kedokteran. Saya daftar yang khusus kedokteran, tapi ternyata saya juga tidak lulus. Kayak nggak tahu ya, Allah tuh kayak nggak. Nggak lulusin semua, tapi itu ada hikmahnya teman-teman, jadi jangan putus asa. Les di SC ya, di GSC ya. Berapa bulan? Pertama sih saya dulu lesnya di ini Kak, sebelum SBM itu saya lesnya itu pindahan dari GU Tebing Tinggi ke Malang itu. Tapi biaya
biaya nggak ada sih GO. Soalnya GO kan udah dari paketan saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu udah paketan. Oh, oke. Iya. Jadi saya les itu dari kecil udah kecil. Nah, itu GO itu wah, gila teman-teman, di Malang itu bener-bener daibak. Kayak bener-bener belajarnya itu nggak kayak di Sumatera, kayak benar-benar beda banget Kak. Kayak di paling Malang itu cuma datang duduk, guru teachernya itu cuma kayak oke, let's start, kita mau bahas yang mana, nanti kalian tinggal ini ya bilang. Jadi 5 soal itu saya nggak bisa jawab itu 2 atau 3 gitu, tapi teman-teman saya cuma 1 Kak. Jadi yang dibahas cuma 1 dan saya nggak berani speak up, jadi saya ya ketinggalan lah. Akhirnya saya ngadu sama orang tua saya nggak mau di Malang. Terus akhirnya saya les lah di Palembang itu GSC, tapi nggak lulus juga. Ya udah, jadi akhirnya saya di Nurul Fikri. Nurul Fikri di? Nurul Fikri di Palembang juga, sampingnya GSC. Okay. Nah itu reguler, nggak ada yang khusus kedokteran, nggak ada. Nurul Fikri the best of my life untuk mengubah saya, the change my life juga. Oke. Oh iya, jadi, sama les ini juga, apa namanya? TOEFL. Ya, itu harus kalau TOEFL itu ya kan. Jadi, untuk menjadi dokter itu, teman-teman, juga sulit. Yang pertama, kalian harus les, nah, ya kan? Les itu juga dites juga deh ya? Iya, les itu dites. Kalau yang gimana? ambil Di kedokteran. GU. Oh, kalau GU khusus kan ada nggak? Ada les yang tempat khusus nggak? Kalau mau ambil kedokterannya sih ada sih Kak, tapi kan itu tes. Ya. Nah itu ada uang itu kan gede. Kalau misalnya nggak lulus itu saya nggak tahu itu bisa balik apa enggak uangnya. Tapi teman saya itu pernah les bimbel khusus kedokteran juga tes, tapi uangnya nggak balik. Kalau misalnya nggak lulus nih nggak balik. Jadi kan kok nggak balik? Karena sudah tercantum, perjanjian awal gitu mungkin. Jadi ya udah hilang, misalnya lesnya 25 juta, ya udah hilang 25 juta, nggak balik. Gila, 25 juta teman-teman. Penting reguler tapi otak harus udah. Ya, jadi rekomendasi lesnya itu mending ambil yang umum gitu ya? Iya, reguler. Tapi kalau kalian orang yang berduit mungkin ya? Iya, benar sekali. Karena kita kan orang ya seadanya ya teman-teman. Jadi orang tua juga merekomendasikan yang budgetnya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi intinya kalian mau masuk dokter harus les ya teman-teman ya. Harus pinter kayak dia, jangan goblok kayak saya. Rajin sih, lebih tepatnya rajin. Kalau kita percuma pinter tapi kalau nggak rajin juga bisa tersaingin orang yang rajin Kak. Jadi les ada macam-macam, ada GU, GSC, Nurul Fikri, banyak lah. Banyak ya. Dari les di Malang ke Palembang. Kenapa mau pindah ke Palembang lagi? Karena saya orangnya kan tipikalnya belajarnya itu harus diajarin dulu, terus habis itu baru yang ngerti dan step by stepnya itu ada. Sedangkan yang di Malang itu mereka nggak lagi pakai step by step, langsung masuk kayak gitu. Jadi mungkin ini karena apa namanya? Bukan karena mereka sudah lama les di sana, sedangkan kamu kan pindahan ya kan? Oh iya. Mungkin karena itu. Oh banyak Kak tapi yang pindahan. Tapi semuanya bisa. Bisa. Tapi saya tidak bisa. Iya. Bagaimana itu? Oke. Karena emang jadi les banget. Kalian dari mulai dari kelas 1 lah ya. Rekomendasi ya. Kalau bisa dari SMP. Dari SMP. Dari SMP kalian les di tempat kalian. Kalau nggak ada di tempat kalian ya mungkin di kota-kota kalian bisa les. Nah itu kan tadi ada 3 jalur, SN, SB, Mandiri. Untuk SN itu bisa memilih berapa kampus? Untuk 3, semuanya masing-masing 3 semua. Oh semua. Tapi yang Mandiri cuman bedanya dia kan satu kampus, jadi dia 3 fakultas gitu. Oke. Untuk 3 ini biaya kuliahnya gimana? Apakah beda atau beda banget. Beda. Dan SBM tuh sama SN tuh ada triknya Kak. Jadi kalau misalnya salah saya kemarin, saya ngambil UNER terus habis itu Brawijaya terus Unsri, jadi kan jauh tuh. Itu ada grade-nya Kak. Jadi ada
Brawijaya itu grade-nya berapa, UNER itu grade-nya berapa, sama Unsri itu ada grade-nya berapa. Jadi itu udah grade-nya, dan itu kita kalau salah milih itu bisa ngejebak diri kita dan bisa nggak lulus juga. Nah, ini tipsnya teman-teman, nanti biar dia yang terangin lebih detailnya teman-teman ya untuk masalah grade-grade ini. Jadi kalian bisa milih kampus yang grade-nya gimana, kemudian apa saja yang akan ditempatkan pemilihan kalian pertama teman-teman. Mungkin sekarang punya sekilas-sekilas saja. Oke, teman-teman. Ini kan ada SN, SB, Mandiri. Untuk tanggal pendaftaran itu apakah sama, harus bareng tiga-tiganya atau gimana? Atau bisa lulus SN, misalnya SN nggak lulus, nggak bisa. kemudian SB. Nah, gimana ceritanya? Kalau kita udah keterima SN, misalnya misalnya keterima nih Kak, ya, keterima SN, itu kalau bisa diambil, karena kalau nggak kita ambil dari pihak sekolah itu di backlist. Jadi universitas itu bisa membacklist dari pihak karena rekomendasi dari sekolah ya. Benar sekali Kak. Kemudian, nah kalau SBM itu kan kita mendaftar sendiri dengan nilai rapot-rapot kita sendiri. Ya tanggalnya itu dari pemerintah juga, dari yang di sana juga. Makanya kita harus cepet-cepet mencari, sering buka informasi gitu ya. Sering-sering banget, kalau apalagi kelas 3 itu udah rawan-rawan banget. Kelas 3 SMA itu teman-teman lebih aktif kalian mencari informasi. Aktif. Dan kalau bisa yang kelas 1, kelas 2 itu kayak ya sertifikat itu bisa dikumpulin, karena itu sangat berpengaruh banget. Sertifikat untuk jalur SN sama SB ya. Kalau Mandiri ya karena biaya sendiri teman-teman. Kuotanya juga sendiri. Kalau SN kan kuotanya sedikit ya. SN, SB itu kan ada kriterianya, ada grade-nya juga, dari B ketampungnya berapa, UNER berapa, GM berapa, UI berapa. Jadi kan gitu. itu kan fasilitas dari pemerintah gitu kan. Kemudian untuk SB berapa? 3 tadi ya? Iya, 3. Itu tanggal pendaftarannya sama SN? Iya, sama semua. Semuanya dari SN sama SN. Tidak sama. Jadi kan SN dulu Kak. SN dulu daftar, terus pengumuman. Misalnya nggak keterima bisa langsung daftar SBM. Nah itu kesempatannya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau di TNI dulu waktu 2016 itu setelah daftar Akmil, misal gugur, bisa mendaftar ke Akpol, bisa mendaftar ke Bintaranya, bisa mendaftar ke Tamtamanya, karena tanggal pendaftaran nggak sama. Nah ini juga sama untuk SBMPTN teman-teman. Jadi SN dulu. SN dulu. Pengumumannya berapa lama? 1 bulan? Enggak. Jadi paling 3 minggu atau berapa gitu? 3 minggu? Paling lebih cepat SN, soalnya SN kan harus cepet gitu. Soalnya harus menata buat SBM. SBM itu yang paling lama. Waktu jedanya pengumuman teman-teman itu nggak lama. Waktu jedanya hanya 3 minggu atau 1 bulan lah ya. 1 bulan baru kemudian bisa mendaftar di SBMPTN. Nah, seumpamanya SBMPTN juga gagal, ya kan? Menyindir Anda. SBM juga gagal, jadi daftar mandiri. Dan swasta juga bisa. Nah, daftar mandiri ini biaya kuliahnya sama nggak sama ini? Itu kan pendaftarnya kan beda kan? Untuk biaya kuliahnya mungkin. Biaya kuliahnya sama apa beda? Kalau di UB kan ada golongan tuh, ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masuk yang terakhir 6 karena di pulau yang beda. Jadi semuanya rata di golongan 6 kalau yang pulaunya beda. Gitu. Ya. Dan tingkatannya juga beda-beda, bayarnya berapa, dan kalian bisa search sendiri ya berapa itu. Saya tidak mau menyebutkan. Tapi kalau jatuhnya emang beda tipis sih Kak. Antara SN, SBM, SN sama SBM pasti sama karena satu jalur itu dari pemerintah, sedangkan yang mandiri itu mungkin beda tipis, tapi mereka enaknya gede di awal tapi UKT-nya kecil. Gitu ya. Mereka cuma ada 3 golongan, golongan 1, 2, 3. Jalur mandiri deh. Iya, jalur mandiri di aku ya, di Brawijaya. Oke, itu teman-teman juga referensi juga itu. Jadi kalian bisa pilih mana. Kalau yang luar pulau yaitu dibedakan, jadi disetarakan bayar ke grade 6. Dan bisa turun kok UKT-nya pasti. UKT-nya tapi bisa ya turun. Dengan alasan yang harus kuat. Ya, nanti akan dipanggil juga. Ada pesinya juga kan ya? Tes ya? Iya. Tes apa? Dokter. Ya, ada pastilah. Ada psikologinya teman-teman. Ya, psikologi. Jadi nggak semua. Tapi kalau udah masuk jalur tes
psikologi dan lain sebagainya itu mengiring Kak. Oh, jadi hanya formalitas. Istilahnya sih ya, tapi ada juga kalau misalnya yang kayak orang peka apa gimana itu baru ya dikeluarin sih kalau itu. Jadi kalau yang psikologi kan lebih ke mental ya, itu kan tahu itu formalitas juga. Tapi ya tetap aja kalau ada yang gila ya nggak mungkin sih gila Kak. Itu. Gila, psikopat dari dokter. Ya, psikopat gitu ya. Oke. Lagi sibuk apa nih? Koas. Lagi sibuk koas. IPD. Lagi sibuk koas teman-teman. Jadi di kedokteran itu yang paling susah itu koasnya. Di koasnya. Ya. Karena selain kalian jaga 24 jam. Lagi kan sekarang pandemi udah berkurang Kak. Waktu itu pandemi ya? Ya waktu itu pandemi kayak enak banget Kak. Sekarang sudah nggak pandemi. Oh no. Sekarang jangan berharap pandemi, Anda untuk tidur. Kemudian ya itu melek setiap malam kalian jaga, kemudian nggak digaji, ya kan? Malah ngeluarin uang kalian buat bayar-bayar praktek. Yang digaji itu PPDS. Nanti mungkin pas internship mungkin ya digaji ya. Iya, internship magang gitu kan. Jadi setelah kalian kuliah nanti ada internshipnya 2 tahun atau pengabdian 2 tahun lah. 1 tahun. Kalau 2 tahun itu PTT. Koas, lagi koas di mana sih? IPD. Mau penyakit dalam. Iya. Di RSSA. Jadi kalau di UB itu yang pastinya dia lebih tertata. Jadi semuanya lebih tertata sih Kak. Di UNER pasti yang di RS yang paling gede itu apa ya? Ya bukan. Kalau di UNER tuh apa ya lupa. Lali. Tapi kalau di UB ke RSSA pasti. Dan dia nggak loncat-loncat kalau yang maaf ya. Kalau di Universitas Islam Unisma itu kan dia di Unisma ada, tapi ada juga di UMM, di RSSA gitu. Oh, muter jadi koas dia? Iya, muter kalau mereka. Tapi kalau kami di UB itu aku pasti ke RSSA dan nggak keluar kemana-mana. Nggak pernah ke rumah sakit UB? UB ada rumah sakit kan? Oh, UB pasti. UB kan pasti ya RSUB pasti ya UB. Referensi pertama ya? Oh no, RSSA dulu. Oh, baru RSUB. Ya. Okay. Kan RSUB kan baru tuh. Masih B+ ya, belum A. Kan kalau udah A tuh kan udah spesialis, subspesialis ada semua Kak. Rumah sakitnya dia. Okay. Jadi ada kriterianya ya. Rumah sakit itu ada tipe C, tipe D, tipe E, A, B gitu. Itu ada semua kriterianya. Jadi kita apalagi kalau yang orang yang BPJS itu harus paham gimana itu. Karena emang pemerintah tuh membuatnya itu secara tertata kayak Vaskes pertama, pelayanan pertama itu di mana, Vaskes pelayanan kedua itu di mana, gitu harus paham. Itu kerjaanku. Ya, seperti itu. Itu juga saya harus paham juga. Oke, terus lagi di IPD. Iya. Penyakit dalam. Iya. Penyakit dalam terus ke? Oh, saya sudah melewati Objin. Jadi harus berapa? Koas itu harus melewati berapa? 16 tase. Ya, mati 16 tase. Dan saya baru ngelewatin setengahnya. Karena saya gelombang kedua. Ada gelombang-gelombangan? Ada. Kalau gelombang pertama itu mereka karena pandemi Kak. Jadi setengah di rumah, setengah lagi di RS. Nah, tapi kalau yang gelombang kedua itu full di RS. Nah, itulah kesalahan saya. Kenapa saya ngambil gelombang kedua? Jadi full di RS. Jadi ya itulah resiko. Jadi harus 16 itu? 16. Saya baru 8. 7 sih. IPD kan belum selesai. Habis ini ke? Habis nggak tahu saya. Itu nanti ditentuin dari rumah sakit, dari kampus. Dari kampusnya. Itu 1 minggu sebelumnya itu pasti udah tahu mau lanjutan apa. Kalau saya sudah ngelewatin Objin, anestesi, IKA, ilmu kesehatan anak, terus bedah. Terus kulit, terus THT sama neuro. Jadi bedah saraf sama neuro beda ya. Jadi ada gelar SPS, bedah itu SPBS, itu beda semua. Jadi harus ya begitu. Koas. Ini baru itu. Kan banyak tanya tuh pasti tuh deh. Koas itu bayar nggak? Enggak lah. Oh, koas dibayar, tapi bayar semester. Iya. Koas nggak dibayar. Jangan pernah salah paham ya. Koas itu nggak pernah bayar, kita yang harus bayar ke kampus. Itu. Jadi kalian yang berharap dibayar itu ya janganlah. Itu. Kemudian untuk koas itu pasti ada kan kelompok-kelompok. Iya pasti. Itu ada soul group sama soulmate. Satu kelompok berapa orang itu? Kalau kami kan 6, tapi yang 2-nya itu lagi
S2, dia S2 sambil koas. Oh bisa ya? Bisa, makanya orang yang saya bilang di Jawa Timur itu, nggak Jawa Timur sih kak, pokoknya di Jawa itu benar-benar orang yang ambisius. So, selagi masih muda dan berprestasi dan ilmunya, otaknya ada, ya, itu pasti mereka mengejar impian mereka. Oh, itu gimana cara bagi waktunya? Nah itu nanti saya wawancara teman-teman saya ya, gimana caranya? Wawancara juga teman-teman. Jadi sambil koas bisa S2. Bisa S2. Terus ada yang jadi modeling juga gitu-gitu Kak. Terus yang udah nikah juga itu bisa saya wawancara. Itu nggak tahu saya bagi waktunya gimana ya Kak? Culik satu orang ya? Boleh. Banyak lah. Enggak, nanti saya wawancara semua grup saya kan ada 6 tuh. Ya. Lagi jomblo nih, yang mau teman-temannya nurul nih. Kemudian skip koas. Setelah koas ada internship. Oh no, itu kita harus ngelewatin kompre dulu. Setelah itu baru KMPBD. Oke, kompre. Yes. Ada yang nggak tahu tuh kompre itu apa itu? Kompre itu kayak tryout-nya UKMPBD tapi lebih sulit, takarannya lebih sulit banget dari UKMPBD karena UKMPBD kan kita menghadapi ujian tuh ada 2 tuh, OSCE sama CBT. Nah itu dua-duanya tuh kayak berturut, kayak 1 hari, besoknya 1 hari kayak gitu. Kalau nggak lulus? Kalau nggak lulus, ngulang lagi 1 ronde lagi. Itu. Wah, ya ini dokter tua. Itu. Terus. Kompre, terus udah nih lulus, udah ada gelar dokternya. Baru wisuda dokter, terus habis itu baru kita magang, yaitu internship. Orang nyebutnya. Jadi sebelum koas itu bukan sesudah koas itu bukan langsung internship. Bukan langsung wisuda esket. Oh, wisuda esket ya pasti tuh. Karena kalau online koas, wisuda esket dulu. Baru koas. Koas lagi. Kan gini. Jadi kan preklinik nih. Preklinik itu S1. S1 itu 3 tahun sampai 3 tahun setengah sampai 4 tahun. Nah, setelah itu kita wisuda esket dulu Kak namanya. Sarjana kedokteran. Biar teman-teman paham. Jelasin dari awal semester dokteran tuh menempuh berapa semester, kemudian gitu. Yang ini tadi tuh. Di kami di Brawijaya kan kami semi blok. Jadi kami SKS tapi per blok. Nah, jadi itu harus nyelesain, saya lupa Kak berapa SKS-nya itu pokoknya kita 3,5 tahun atau sampai 4 tahun. Kenapa ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun? Itu mungkin skripsinya itu tergantung dari dosen-dosennya. Ada yang dosen yang benar-benar bukan menyindir dosen ya Kak ya. Kan namanya dosen kan kita nggak tahu moodnya dosen gimana, kan banyak urusan beliau kan banyak urusan gimana gitu kan. Dan itu menyempatkan waktu untuk kita itu sangat berterima kasih karena ya itu sibuknya beliau. Nah itu nggak saya kan baik-baikin dosenmu di sini, nggak ada dosenmu di sini. Enggak, dosen saya baik-baik. Terus baik banget. Terus setelah itu kita sampai semester 7 atau semester 8. Setelah itu udah lulus, skripsi juga udah lulus, udah dinyatakan layak untuk sarjana kedokteran, baru kita wisuda sarjana kedokteran, namanya wisuda esket. Setelah wisuda esket, nah itu sebelum kita koas itu ada ujiannya juga teman-teman, ada ujiannya tuh panum. Ini kakak manggilnya apa? Teman-teman ya? Teman-teman. Itu panum Kak. Nah kalau panum itu ada ujiannya juga. Kalau kita nggak lulus bisa mundur 1 stase atau mundur 1 gelombang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kayak menyepelekan dokteran gampang gini nggak ada. Nggak ada ceritanya kalau dokter gampang, kagak bisa nyembuhin orang nanti. Betul. Kemudian setelah itu sudah wisuda baru kita koas panum. Dinyatakan lulus panum baru koas. Nah setelah koas itu sebenarnya 2 tahun tapi bisa 1,5 berapa gitu. Nah itu baru nanti kompre Kak. Kompre. Lagi tuh kompre itu teman-teman. Nah itu kompre yang saya jelaskan tadi. Kompre itu harus takarannya lebih sulit banget daripada UKMPBD. Nah baru setelah lulus kompre itu ada kriterianya juga, kita harus bener berapa itu ada kriterianya. Saya belum paham soalnya saya masih jauh dari sana nanti. Nah itu baru kita UKMPBD. Udah kompre itu udah dinyatakan lulus kompre, baru kita UKMPBD. UKMPBD itu ada 2 tesnya, CBT sama
OSCE. Nah OSCE ini kan kalau saya dulu kan Panum per CBT ini apa? CBT ini tulis ya komputer. Tulis, ya kan? Namanya CBT kan berarti komputer based test kan. Ya itu. Nah kalau yang OSCE itu kayak praktek Kak. Ya. Karena Panum itu kan berdasarkan ini ya, misalnya kayak objin gimana itu lebih enak ya. Tapi kalau OSCE ini benar-benar nggak bisa, kita nggak tahu ini ibaratnya itu ya udah kita jadi kayak dokter umum, orang dateng kita harus gali apa yang ya kita nggak tahu dia saraf kah atau dia sakit di bedah kah atau apa, kita nggak tahu. Oke, makanya teman-teman besok dia mau beli suntik sama aboket, saya jadi bahan percobaan. Oke. Setelah itu baru internship bebas juga. Enggak, cepet-cepetan itu kita daftarnya dari pemerintah juga Kak, semuanya dari pemerintah terstruktur. Bebas di daerah mana? Ya bebas sih Kak, tapi ya itu peluang-peluangan. Kalau di Malang kan pasti orang banyak kan, jadi pasti habis lah langsung. Tuh ya udah, kalau saya kan Sumatera, jadi saya balik ke Sumatera. Mungkin Sumatera lebih banyak peluangnya mungkin ya. Ya benar sekali, karena karena kan itu digaji teman-teman ya. Kemudian juga untuk salah satu rekomendasi buat kalian spesialis ya kan, kalian bisa merayu apa namanya? Bukan merayu ya teman-teman, bahasanya bukan merayu. Iya memang itu. Mungkin kalian punya teman-teman yang bekerja di rumah sakit daerah, itu kan bisa kalian bilang ke teman kalian, saya mau nih bekerja di sana tapi harus spesialisin. Nah itu kan memang sudah jadi bahan apa namanya acuan lah kalau kayak gitu itu. Jadi nah itu namanya timbal balik ya kan? Ya timbal balik. Bukan jadi, rayuan, timbal balik. Timbal balik lebih ke timbal balik teman-teman. Jadi dia setelah dispesialisin sama rumah sakit itu dia harus mengabdi. Nah itu kan memang harus ada namanya sisi timbal balik teman-teman. Mungkin bagi kalian yang awam ya kan, nggak tahu bahasa-bahasa ini, nanti kalian tanyakan sendiri ke adik saya masalah-masalahnya. Dia akan upload tentang pendaftaran kedokteran dari awal. Ini saya hanya sekilas-sekilas saja. Lanjut, apa lagi? Koas. Pusing gimana enggak? Ya pusing pastilah. Nggak mungkin kagak. Ngapain pusing kok? Itu nggak usah pusing kok. Itu kan. Kok itu praktek. Jadi ya mungkin bagi yang ini teman-teman ya, yang apa namanya, yang bukan basic dari awalnya untuk kedokteran ya kayak adik saya kan. Jadi mungkin dia pusing menerima stresor itu ya kan. Ya tapi itu nggak apa-apa lah, resikonya dia sudah menjadi memilih dokter kan gitu teman-teman ya. Untuk masalah koas tadi, koas jadwalnya dari yang udah ditentuin. Kalau kami sih Mas Agus. Oh sudah ditentuin dari rumah sakit itu ya. Dan ditentuin rumah sakit. Ada pengurusnya. Nah ini kan dia sibuk teman-teman, jadi saya paksa untuk kesini teman-teman ya. Kok bisa kesini? Tukeran. Jadwal juga tukeran teman-teman. Jadi kalian bisa tukeran jadwal dengan teman koas kalian, asalkan jangan ketahuan. Asalkan jangan ketahuan sama pembimbingnya mungkin ya. Pembimbingnya kalian. Oke. Mungkin yang lebih dalamnya nanti akan disampaikan sama dia teman-teman ya. Kalian mau tanya-tanya di Telegram, mau tanya, nanti saya buat grup di Telegram khusus untuk yang mau mendaftar dokter teman-teman ya. Gimana caranya ya? Caranya, alurnya. Tapi kalau mendaftarnya mohon maaf saya tidak tahu. Alurnya ya kan, diarahkan kemana, ke kampus mana, websitenya di mana, mungkin dia akan lebih menerangkan teman-teman ya. Untuk yang saya juga akan buat grup untuk yang masuk kedokteran. Kemudian jangan bertanya tentang kedokteran ke saya sudah sibuk dengan daftaran TNI ya kan. Jadi saya yang mau bertanya tentang dokter nanti akan bisa kok dilihat dari web juga, di handle sama adik saya jadi kan teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Saya gali-gali sedikit
karena dia juga mau dinas teman-teman ya. Jadi biar dia balik, takutnya hujan lagi, kasihan teman-teman ya. Oke, terima kasih juga adikku yang cantik ya kan? Tidak. Kemudian terima kasih waktu luangnya. Yes, terima kasih untuk waktunya. Nanti kapan-kapan kita kolaps lagi ya kan, kolaborasi lagi. Ya itu mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti juga ikuti Instagramnya adik saya teman-teman ya, biar kalian gampang bertanya tentang kedokteran. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oke, ini sudah lari teman-teman dengan motornya. Mungkin ke depannya yang tentang pendaftaran kedokteran yang akan disampaikan oleh dia langsung teman-teman ya. Sampai di sini dulu video kita. Besok saya akan upload tentang jalan-jalan tempat ngopi di mana aja yang baik, yang enak. Nanti saya akan share untuk video-videonya selanjutnya. Tetap di channel saya, tetap stay tune di channel saya. Kemudian sebarkan video saya teman-teman ya. Mungkin beramal itu tidak selalu harus dengan uang, tapi juga dengan meng-share informasi yang dibutuhkan orang juga bisa teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bantu channel saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kobra.